Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas difitnah membunuh. Sore itu Abu Jahil terlihat sedang merenung seorang diri. Rupanya ia masih tidak terima atas perbuatan Abu Nawas terhadapnya. Ia telah berulang kali dipermalukan di hadapan orang-orang. Padahal apa yang dilakukan Abu Nawas hanyalah membalas tindakan Abu Jahil. Hal inilah yang membuat Abu Jahil menaruh dendam dan kebencian. Ingin sekali rasanya membalaskan perbuatannya, tapi ia bingung harus dengan cara apa. Setelah berpikir cukup lama, ia masih belum menemukan solusi yang tepat. Pada keesokan harinya, tanpa sengaja Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang menyembelih ayam di belakang rumah. Maka terlintaslah di benak Abu Jahil sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Ia pun segera pergi ke warung di mana kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. Di hadapan mereka, Abu Jahil berkata, "Hei kawan-kawan, aku baru saja melihat Abu Nawas melakukan tindakan pembunuhan, fitnah Abu Jahil." "Yang benar saja, barangkali kau salah lihat Abu Jahil, Abu Nawas tak mungkin melakukan itu," kata mereka. "Sumpah mati, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Abu Jahil. Rupanya percakapan Abu Jahil dan orang-orang di warung terdengar oleh salah satu prajurit istana yang kebetulan lewat di depan mereka. Prajurit itu pun menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Apakah ucapanmu itu benar?" Abu Jahil menjawab, "Iya tuan, aku melihatnya sendiri." Tanpa menunggu lama, beberapa prajurit langsung bergegas menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah saat dibawa ke istana. Berhubung Baginda Raja sedang berada di negeri orang, sementara Abu Nawas mendekam di penjara untuk menunggu diadili. Kabar tentang pembunuhan yang dilakukan Abu Nawas pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Baghdad. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Salah satu warga berkata, "Tidak kusangka Abu Nawas yang dikenal ramah dan humoris ternyata jiwanya sangat kejam." Yang lain menimpali, "Dia akan mendapat hukuman yang setimpal. Sepulang Baginda Raja nanti, Abu Nawas pasti akan dihukum mati." Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dari lawatannya di negeri orang. Kemudian salah satu menterinya memberitahu perihal kasus yang menimpa Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar kabar tersebut. "Lalu mana Abu Nawasnya?" tanya Baginda Raja. "Dia ada dalam tahanan Paduka," jawab sang menteri. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk segera menghadap. "Wahai Abu Nawas, apa benar kabar itu bahwa kau telah melakukan tindakan pembunuhan? Hampir seluruh penduduk Baghdad membicarakan tentangmu," tanya Baginda Raja. "Itu tidak benar Paduka, saya sendiri tidak tahu kenapa dituduh melakukan perbuatan keji itu," jawab Abu Nawas. Baginda Raja lalu menghadirkan beberapa prajurit yang telah menangkap Abu Nawas. "Kalian dapat kabar dari mana Abu Nawas telah membunuh?" tanya Baginda Raja. "Abu Jahil yang mengatakannya Paduka," jawab mereka. Kemudian gila Abu Jahil untuk dimintai keterangan. Tak lama berselang, datanglah Abu Jahil dengan tubuh gemetaran. Ia menyadari bahwa fitnah yang dilakukannya telah membuat seluruh Baghdad menjadi gempar. Ia juga tak menyangka bahwa ulah usilnya kali ini berakibat sampai sedemikian hebohnya. "Wahai Abu Jahil, apakah benar tuduhanmu itu?" tanya Baginda Raja. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Benar Paduka, Abu Nawas telah membunuh, tapi membunuh ayam." Seketika Baginda Raja langsung naik pitam. "Hei Abu Jahil, kau tahu akibat perbuatanmu? Seluruh penduduk Baghdad jadi membenci Abu Nawas dan menghujatnya akibat fitnah yang kau sebarkan," bentak Baginda Raja.
Ampun Paduka, saya sendiri tidak menyangka bisa sampai jadi begini. Awalnya saya hanya berniat iseng untuk mengerjai Abu Nawas, ujar Abu Jahil ketakutan. Baiklah Abu Jahil, karena kau telah mencemarkan nama baik Abu Nawas, kau akan saya hukum 10 tahun penjara, kata Baginda Raja. Namun tiba-tiba dengan lapang dada Abu Nawas berkata, Ampun Paduka yang mulia, bebaskan saja dia, aku akan memaafkannya. Akhirnya Abu Jahil pun dibebaskan berkat kebaikan daripada Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Jahil yang telah menyebarkan fitnah datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Ia menyatakan penyesalannya atas apa yang sudah terjadi. Wahai Abu Nawas, aku janji aku tidak akan mengulanginya. Katakan apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku, kata Abu Jahil. Tidak ada Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Pasti ada yang bisa aku lakukan, katakan saja Abu Nawas, paksa Abu Jahil. Baiklah jika kamu memaksa, sekarang bawakan aku sebuah bantal yang berisi bulu. Abu Jahil lalu segera pergi dan kembali membawa bantal tersebut. Abu Nawas lalu berkata, sekarang berdirilah di tengah jalan dan bukalah bantal itu. Abu Jahil segera melakukan apa yang diperintahkan Abu Nawas. Seketika bulu-bulu itu langsung keluar dari bantal dan terbang tertiup angin. Sekarang apalagi Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Kumpulkan bulu-bulu itu dan kembalikan ke bantal, perintah Abu Nawas. Tentu saja Abu Jahil heran mendengarnya. Tetapi itu tidak mungkin Abu Nawas, bulu-bulu itu sudah terbang jauh, kata Abu Jahil. Demikian juga dengan apa yang telah engkau lakukan padaku. Beritanya sudah tersebar luas, dan sekarang engkau tidak dapat membersihkan namaku yang telah terlanjur tercemar, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas berada di pasar. Ketika itu, ia bertemu dengan seorang pendeta yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya. Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pendeta tersebut. Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas. Selamat pagi saudaraku, apakah Anda pernah mendengar tentang Isa anak Allah? Abu Nawas tersenyum dan berkata, Oh, tentu saja saya tahu tentang Isa, tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung. Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah Dia Maha Kuasa dan Maha Esa? Mengapa Dia perlu memiliki keturunan? Pendeta itu berusaha menjelaskan. Saudaraku, ketahuilah, Isa adalah anak Allah, bukan seperti anak manusia biasa. Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia. Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil. Tapi maaf Tuan, saya masih tidak mengerti mengapa Allah yang Maha Esa membutuhkan anak. Apakah Dia kesepian atau mungkin Dia merasa tidak lengkap tanpanya? Sang pendeta mulai merasa kesulitan menjelaskan konsep Trinitas dan mengapa Isa dianggap sebagai anak Allah. Namun Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Akhirnya Abu Nawas dengan santainya berkata, Saudaraku, saya tak ingin mempersulit debat ini, tapi Anda tahu jika Allah membutuhkan anak, mungkin saya bisa mengajukan sebagai calon anak Allah berikutnya. Saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, memberikannya saran, dan mungkin menggantikan Isa jika dia lelah. Bagaimana menurut Anda? Pendeta itu merenung sejenak, menyadari kerumitan konsep tersebut. Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata, Maaf saudaraku jika saya membuat Anda bingung. Saya hanya mencoba memahami. Ya, mungkin kita bisa setuju bahwa keajaiban Allah tidak perlu dibatasi oleh konsep manusia. Debat pun berakhir dengan saling hormat antara Abu Nawas dan sang pendeta.
Abu Nawas seperti biasa meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya. Sementara sang pendeta terdiam dalam pemikiran mendalamnya tentang kompleksitas konsep ilahi. Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang dimaksud dengan takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Takdir itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, sesuatu yang tidak bisa kita hindari." Lelaki itu bertanya lagi, "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan bijak, "Ya, seperti kadang-kadang kamu menganggap segala sesuatu akan berjalan dengan baik, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya nasib buruk. Dan kadang-kadang juga kamu menganggap segalanya akan berjalan buruk, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya keberuntungan." Lelaki itu tampak berpikir, lalu Abu Nawas melanjutkan, "Seringkali kita berasumsi bahwa hal-hal tertentu akan terjadi atau tidak terjadi. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, kamu berasumsi bahwa masa depan tidak diketahui. Namun, ketika kamu tahu apa yang telah terjadi, kamu menyebutnya masa depan yang baik atau buruk, sesuai dengan hasil yang kamu terima." Laki-laki itu pun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata dari Abu Nawas. "Jadi, bagaimana kita seharusnya menghadapi takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Yang terbaik adalah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Lakukan yang terbaik dalam setiap situasi, berusaha sebaik mungkin dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Takdir adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan penerimaan terhadap takdir itulah yang akan memberikan kita kedamaian." Lelaki itu pun tersenyum merasa tercerahkan oleh kebijaksanaan dari Abu Nawas. "Wah, terima kasih Abu Nawas. Aku sekarang mengerti bahwa takdir adalah bagian dari hidup yang harus kita terima dengan ikhlas." Abu Nawas pun mengangguk. "Nah, betul sekali. Jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ikhlas. Maka kamu akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang akan kamu ambil." Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya, manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini, batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka yang mulia,
dia tidak menunjukkannya kepada kami, jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi Baginda Raja langsung bertanya, "Hei Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar Paduka yang mulia, itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas serius. "Serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Paduka, karena nilainya ini lebih dari istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka yang mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tidak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. "Kamu benar Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena mereka tak menghargainya Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini menjadi lebih mudah menemui rajanya. Misteri Wudhu. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja bertanya tentang masalah wudhu. "Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah," jawab Abu Nawas. "Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah?" tanya Baginda Raja. "Iya, benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi ini sungguh aneh," ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Ini kan sudah diatur oleh agama," sahut Abu Nawas.
Coba kau pikir Abu Nawas, yang kentutkan pantat kita sehingga wudunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh kok malah wajah? Tanya Baginda Raja dengan entengnya. Abu Nawas menjawab, begini Paduka, coba ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang. Yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajah saya, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka? Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Dan seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Suatu ketika Abu Nawas hendak ke masjid. Ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawanya ke istana untuk mendapatkan hukuman. Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya, selalu saja bikin kesalahan yang sama, bentak Baginda Raja. Memangnya apa yang salah dengan perbuatan hamba Paduka? Protes Abu Jahil. Mabuk minuman keras di pinggir jalan, kau bilang tidak salah? Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah. Hardik Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri, pinta Abu Jahil. Silakan, apa pembelaanmu? Kata Baginda Raja. Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal Paduka. Paduka tentu sudah tahu kan pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau tanya, apakah haram memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Tidak haram, jawab Baginda Raja. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Baginda Raja. Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Itu tidak ada masalah, jawab Baginda Raja. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. Ya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras, ujar Baginda Raja. Jangan bicara hukum agama Paduka, kita pakai logika saja, balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari, kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Oh, itu sih gampang Paduka, sahut Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya, "Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu kan, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Itu tidak haram Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian saya minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Nah, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Tidak ada masalah Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan," ucap Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu. Jika aku lemparkan segenggam tanah di rambut kepalamu, apakah berbahaya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab Abu Jahil. "Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air. Apakah menyebabkan rasa sakit?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Nah, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit?" tanya Abu Nawas. "Ya tidak juga Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan ke kepalamu, apakah terasa sakit?" "Wah, tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan," jawab Abu Jahil. "Nah, jadi kesimpulannya adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya," terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak?" tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Abu Nawas bersekongkol dengan gubernur kejam. Dikisahkan, kota Baghdad kini dipimpin oleh gubernur yang baru. Kabar yang beredar, orangnya sangat kejam dan dengan mudahnya memberi hukuman. Semenjak Baghdad dalam kekuasaannya, banyak pejabat bawahannya dipecat lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tak sedikit juga para warga yang mendapat perlakuan sewenang-wenang. Kabar ini pun dengan cepat menyebar sampai ke pelosok wilayah Baghdad. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada sang gubernur, "Wahai tuan, orang-orang mulai tidak menyukai tuan. Mereka bilang tuan adalah gubernur yang kejam." Mendengar hal ini, sang gubernur sontak terkejut. Apa maunya mereka? Bukankah mereka menginginkan supaya keadilan ditegakkan? Kenapa malah menganggap saya kejam? Balas sang gubernur tak terima. Maka ia pun mengundang ulama agar berkumpul di istananya. Ketika ulama ini ada di hadapan sang gubernur berkata di hadapan mereka, "Aku akan memberi kalian satu pertanyaan, jawablah dengan jujur. Apakah saya gubernur yang adil atau kejam?" tanya sang gubernur. Ulama pertama menjawab,
Tuan adalah gubernur yang kejam. Anda telah berlaku sewenang-wenang. Segera saja ulama pertama ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kini giliran ulama kedua yang mendapatkan pertanyaan yang sama. Menurutmu, aku adalah gubernur yang adil atau kejam? Tanya gubernur. Karena takut bernasib sama seperti ulama pertama, ulama kedua ini menjawab sebaliknya. Tuan adalah gubernur yang adil dan bijaksana, kata ulama kedua. Akan tetapi dengan jawabannya tersebut, ia juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kau telah membohongi dirimu sendiri hanya supaya bisa selamat dari hukuman, ujar sang gubernur. Atas kejadian itu, beberapa ulama telah jatuh menjadi korban kejahatan gubernur ini. Dan akhirnya tibalah waktunya Abu Nawas diundang. Ini adalah perjumpaan resmi pertama antara Abu Nawas dengan sang gubernur. Dengan angkuhnya sang gubernur bertanya, "Hei Abu Nawas, jawablah, aku gubernur yang adil atau kejam? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku aku akan menghukummu 1 tahun penjara. Namun kalau menurutmu aku kejam, maka dengan kekejamanku aku akan menghukummu 2 tahun penjara." Sementara orang-orang yang hadir menantikan jawaban Abu Nawas. Mengingat Abu Nawas terkenal cerdik dan sering lolos ketika menghadapi hal seperti ini, Abu Nawas pun lalu berkata, "Begini Tuan, sesungguhnya kamilah para penduduk di sini yang merupakan orang-orang kejam dan abai. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami. Demi kebijaksanaan, sudilah kiranya Tuan membebaskan ulama-ulama kami." Jawaban tersebut membuat sang gubernur mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. "Baiklah, aku akan penuhi permintaanmu, tapi dengan syarat kau harus menjadi penasehatku," pinta sang gubernur. Awalnya Abu Nawas ingin menolak, namun karena ia harus menyelamatkan para ulama, ia terpaksa menerima jabatan tersebut. Setelah para ulama dibebaskan, mereka lalu diizinkan pulang bersama Abu Nawas. Ketika di tengah perjalanan, salah satu ulama bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa kau memuji gubernur yang kejam itu? Bahkan kau mau bekerja sama dengannya?" Abu Nawas menjawab, "Justru dengan aku menjadi penasehatnya, aku bisa menolong kalian. Dan nantinya aku bisa menolong masyarakat manakala mereka menjadi sasaran kekejamannya. Dan sedikit demi sedikit aku akan mempengaruhi dia supaya tidak berlaku sewenang-wenang." Mendengar penjelasan tersebut, para ulama pun mulai memahaminya. "Tapi Abu Nawas, kenapa kau mau melakukan hal itu? Kenapa tidak laporkan saja kepada Baginda Raja? Tentu Baginda Raja akan percaya padamu, dan gubernur baru itu akan dipecat," ujar salah satu dari mereka. "Begini kawan-kawan, sebenarnya dia itu baik, cuman dia terlalu keras dan tak mau dikritik. Nanti soal itu serahkan saja padaku. Aku akan menyadarkan dia sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah dia merupakan gubernur yang bersih dari korupsi. Bahkan dia dengan tegas memecat bawahannya dan memenjarakannya apabila ketahuan korupsi. Aku juga pernah mendengar dia pernah memenjarakan kerabatnya sendiri karena ketahuan berbuat korupsi," jelas Abu Nawas. Mereka akhirnya mengetahui kenapa Abu Nawas bersedia menjadi penasehat gubernur yang kejam itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kealimannya. Ia juga disegani oleh penduduk setempat sebagai sosok ulama yang karismatik. Pada suatu ketika,
dia mendengar nama seorang tokoh sufi dari Baghdad yang sering bersikap aneh dan terkadang dianggapnya menyalahi syariat. Tokoh sufi tersebut bernama Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas dianggap masyarakat sebagai tokoh sufi yang tinggi akan ilmu agamanya. Bagaimana mungkin seorang sufi yang tinggi ilmunya sering bersikap nyeleneh dan melanggar syariat? Pikir sang sufi merasa heran. Karena penasaran, ia pun berencana untuk pergi ke Baghdad menemui Abu Nawas. Maka pergilah ia ke kota Baghdad dan mencari alamat rumahnya. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya sampailah ia di kediaman Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas tengah duduk santai di depan rumahnya. "Assalamualaikum, apakah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya sang sufi. "Benar, saya Abu Nawas. Lalu Anda siapa? Dan dari mana Anda? Karena sepertinya Anda bukan orang sini," ujar Abu Nawas. "Saya memang bukan orang sini. Saya musafir dari negeri seberang," balasnya. Abu Nawas pun segera mempersilahkan masuk dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Tuan mencariku?" tanya Abu Nawas. "Saya akan tanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda keberatan?" kata sang sufi balik bertanya. "Tentu saja tidak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" ucap Abu Nawas. Awalnya sang sufi ini mengajaknya berdiskusi tentang ilmu agama, mulai dari hukum fikih sampai ilmu ketauhidan. Mendengar cara bicara dan pengetahuannya, barulah Abu Nawas menyadari bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang ulama berilmu tinggi. "Wahai Abu Nawas, saya dengar Anda adalah seorang tokoh sufi yang katanya berwawasan luas tentang agama. Tapi saya juga dengar Anda sering bersikap nyeleneh dan terkadang menyalahi syariat," kata sang sufi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan tamunya tersebut. "Lalu apa yang membuat Anda risau? Bukankah tiap orang berhak dengan pendapatnya?" balas Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi ada batas-batasnya Abu Nawas. Kalau Anda tidak menguasai suatu perkara, akan lebih bijak bila memilih diam," tutur sang sufi. "Jadi tujuan Anda datang kemari hanya untuk menceramahi dan menegur saya?" tanya Abu Nawas. "Tujuan saya ke sini untuk menyambung silaturahmi sesama muslim dan saling mengingatkan manakala saudara muslimnya bersikap salah," jawab sang sufi. "Lalu apa yang akan kau dapatkan dari perbuatanmu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentunya ini bernilai ibadah Abu Nawas. Insya Allah dengan banyak ibadah kita akan masuk surga," jawab sang sufi. "Kamu tidak akan masuk surga," balas Abu Nawas. "Kenapa kau katakan itu? Bukankah manusia yang rajin beribadah seperti puasa dan dzikir akan masuk surga?" tanya sang sufi. "Tetap tidak akan masuk surga," jawab Abu Nawas enteng. "Kenapa kau berkata demikian?" "Oh iya, saya tahu. Pasti kamu akan berkata bahwa manusia akan masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat dari Allah. Betul kan? Tapi kan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti menjalankan sholat, puasa, dan dzikir," tutur sang sufi. "Tidak juga, itu juga belum membuatnya masuk surga," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang sufi mulai emosi. "Kamu memang benar-benar sesat Abu Nawas. Kamu berani mengingkari hadis Nabi," bentak sang sufi. "Kenapa Anda buru-buru emosi, sedangkan Anda belum mendengar penjelasan saya?" balas Abu Nawas. "Baik, kalau memang dengan rajin beribadah dan mendapatkan rahmat Allah, kau anggap tidak bisa masuk surga,
Lalu perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga? Tanya sang sufi menahan emosi. Anda harus mati terlebih dahulu. Tanpa kematian, mana mungkin manusia bisa masuk surga? Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, sang sufi pun langsung menjadi malu. Hal itu sama sekali tak terpikirkan olehnya. Tak ingin menahan rasa malu berkepanjangan, sang sufi lalu mohon diri untuk pamit pulang. Kisah selanjutnya. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal itu dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberi solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah kenegaraan. Namun, namanya juga manusia. Di saat ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam kepada Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja Fulan. Kisah ini bermula saat suatu hari si Fulan datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Baginda, kata si Fulan dengan wajah serius. Wahai Fulan, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat? Tanya Baginda Raja. Orang itu adalah Abu Nawas Baginda. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas milik hamba. Jawab si Fulan dengan pura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya, Baginda Raja kemudian meminta si Fulan untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik hamba. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun hamba tidak mau menjualnya. Jelas si Fulan. Mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya, maka segala cara ia lakukan termasuk dengan cara mencuri kalung saya. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Singkatnya, karena Baginda sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, sehingga semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke penjara. Namun Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. Tidak Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Lagian untuk apa hamba mencuri kalungnya? Kata Abu Nawas. Baginda kemudian menjawab, sudah cukup Abu Nawas, buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu dan aku pernah melihatmu memakainya. Kata Baginda sambil menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa si Fulan. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja. Karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke penjara. Ia pun bersiap-siap untuk menunggu hukuman karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda Raja. Esok harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas sebelum Abu Nawas dihukum.
Mohon ampun Paduka, Yang Mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba bersedia dihukum gantung saja, tawar Abu Nawas. Ada-ada saja kau ini Abu Nawas. Dalam situasi genting seperti ini, engkau masih saja bersenda gurau. Akan tetapi, apapun kelihayan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkanmu sekarang. Tegas Baginda Raja. Hamba tidak sedang bergurau Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, tentu saja membuat Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun, belum selesai Baginda tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang. Hamba minta dihukum pancung, hamba minta dihukum pancung, teriak Abu Nawas. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga. Baginda pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali. Jadi begini Baginda Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung jika pilihan hamba benar, maka hamba siap dihukum pancung. Namun, di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih untuk dihukum pancung. Tak disangka-sangka perkataan Abu Nawas membuat Raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaan yang di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun akhirnya ditangguhkan. Sejak saat itu, maka dilakukanlah penyelidikan ulang yang lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa hari berikutnya barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh si Fulan. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Fulan. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara. Sedangkan si Fulan akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Keharmonisan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama, sebab istri yang sangat dicintainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri untuk selamanya. Abu Nawas tak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Mereka mencoba menghibur Abu Nawas agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih. Aku punya saudara perempuan cantik. Kalau kamu berkenan, akan aku nikahkan denganmu, ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, ikhlaskanlah kepergian istrimu, tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik, kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu. Tak perlu pakai mas kawin yang mahal Abu Nawas, semampunya kamu saja. Karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur Abu Nawas, beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria. Ia kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi raut kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Canda tawa yang dilontarkan Abu Nawas membuat mereka sangat terhibur. Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih, ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. Itu semua karena kalian selalu menghibur aku.
Aku sangat berterima kasih kepada kalian, balas Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas kembali terpukul, sebab keledainya ini sangat penurut dan juga sering menemaninya di kala kesepian. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Ia selalu mengurung diri di rumah. Ia tak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal ini membuat mereka merasa heran dengan perilaku Abu Nawas. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan orang-orang yang biasa tongkrongan di warung. Aku heran dengan Abu Nawas. Saat ditinggal mati istrinya, hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya, sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan, kata seseorang saat tongkrongan di warung. Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya? Celetuk lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke warung. Ia memilih duduk menyendiri di pojokan. Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Masa hanya karena ditinggal mati keledai, kamu harus terus-terusan bersedih?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ. Kemudian ia menghela nafasnya dan berkata, "Kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku. Bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku. Ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku. Sehingga saat kepergian istriku aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati, tak ada seorang pun yang datang menghiburku. Tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.